Omnibus Law. Ini undang-undang kontroversial yang mencakup berbagai aturan. Yang menurut saya Omnibus Law saking luasnya cakupannya berpotensi untuk dijadikan sebagai sumbu utama, sebagai alat untuk membentuk amandemen Undang-Undang Dasar. Entah ada angin apa setelah pelantikan Presiden Jokowi di Oktober 2019 kemarin. Presiden Jokowi katakan seolah seperti ngotot untuk memberlakukan satu aturan sapu jagat, yang dimana aturan sapu jagat itu tentunya tidak berlaku di sistem hukum sipil seperti yang diberlakukan di Indonesia. Sebagai catatan pinggir, Pilpres Amerika nggak lama lagi bakal diadakan. Dan seperti yang kita tahu, kalau Donald Trump, Presiden Amerika, kerap membuat keteteran Xi Jinping dalam mengakomodasi segala macam kepentingan atau ekspansi bisnisnya negaranya ke seluruh dunia. Yang kalau bisa disimpulkan, Donald Trump merupakan momok bagi Tiongkok. Entah ada kaitannya atau enggak terkait ketegangan antara kedua negara tersebut dengan undang-undang sapu jagat yang sengaja dikebut. Yang pasti saat ini, di saat pandemi saat ini, Tiongkok telah merajai pasar modal. Ada sekitar 4 wacana vital yang diberlakukan di Omnibus Law, yang diantaranya diberlakukannya pemberlakuan aturan terhadap pajak, terus lagi soal ibu kota negara, lantas soal kefarmasian, dan soal investasi yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang baru saja diketuk disahkan oleh DPR. Pemerintah berdalih melalui Undang-Undang Ciptaker atau Undang-Undang Cipta Kerja, kalau investasi akan meningkat di negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, aneka tambangnya, dan dapat diuntungkan, negara dapat diuntungkan, sehingga untuk bagaimana ketenaga kerjaan dapat diserap secara optimal. Kita gak perlu berbasa-basi atau coba menyangkal kalau yang namanya investor asing gak pernah bisa menguntungkan negara, tapi justru malah sebaliknya. Mereka hanya menyisahkan lubang-lubang galian, menyisahkan ketidakseimbangan lingkungan, kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh carut-marut upah, dan bahkan negara nggak bakal dapat untung sama sekali melalui aturan hilirisasi, pembebasan royalti 0% kepada perusahaan batubara. Saya tanya Anda, jika 143 perusahaan yang berasal dari Amerika, Jepang, Korsel, Taiwan, dan Tiongkok dimudahkan usaha mereka untuk membuka perusahaan di Indonesia, atau dimudahkan untuk merelokasi perusahaan mereka ke Indonesia, apakah mungkin bangsa ini akan betul-betul sejahtera, masyarakat akan makmur, dan negara akan punya timbal balik keuntungan dari mereka? Pertanyaan saya lagi, sebenarnya pihak mana yang diuntungkan dalam hal ini? Negara atau investor yang diuntungkan? Dan pertanyaan berikutnya, siapa sebenarnya yang dipentingkan oleh Presiden Jokowi? Mari berpikir, dan saya minta jawaban Anda yang jujur. Thank you.